Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai dengan Nanahoshi dan Rudius yang sedang mengobrol berdua saja. Menurut Nanahoshi, Rudi sudah mengalami banyak perubahan semenjak mereka pertama kali bertemu. Sementara itu, di sisi lain, Nanahoshi merasa bahwa dirinya masihlah belum mengalami perubahan dan dia masihlah bersikap egois seperti yang dulu. Mendengar itu, Rudius kemudian langsung menyangkalnya dan Rudius lalu mengatakan bahwa Nanahoshi sudah mengalami banyak perubahan mengingat dia sekarang bisa berinteraksi cukup akrab dengan anak-anaknya, yang mana hal itu kemudian ditanggapi oleh Nanahoshi bahwa semua itu bisa terjadi berkat bantuan dari Rudius. Karena semenjak Rudius membantunya, Nanahoshi akhirnya mulai bisa bergaul dengan siapapun. Jika dihitung semenjak kedatangan Nanahoshi, 15 tahun sudah berlalu. Namun, meskipun Rudius mengalami kecelakaan di hari yang sama dengan Nanahoshi, anehnya Rudius malah tiba 10 tahun lebih cepat di dunia ini daripada Nanahoshi. Mendengar mengenai kecelakaan itu, wajah Nanahoshi akhirnya mulai berubah menjadi serius dan dia langsung bertanya tentang apa maksud Rudius mengenai kecelakaan pada hari yang sama. Rudius belum pernah menceritakan hal ini sebelumnya, jadi tidak akan aneh jika Nanahoshi terlihat begitu kaget. Namun setelah beberapa saat terdiam, Nanahoshi kemudian menyadari bahwa Rudius adalah si gendut yang muncul pada hari kecelakaannya. Dan dengan wajah yang gembira, Nanahoshi kemudian merasa kagum dengan perubahan Rudius. Karena Rudius saat ini bisa menjadi orang yang sangat keren di dunia ini. Sebenarnya Rudius masih ingin merahasiakan rahasia ini kepada siapapun. Tetapi mungkin karena efek mabuk, Rudius pun akhirnya malah keceplosan. Jadi karena itulah Rudius kemudian meminta Nanahoshi untuk tetap merahasiakannya. Nanahoshi setuju akan hal itu. Namun karena identitas masa lalu Rudius sudah diketahui, Rudius selalu memutuskan untuk menitipkan sebuah surat kepada Nanahoshi. Surat itu adalah surat permintaan maaf kepada saudara-saudara Rudius yang berada di bumi. Dan dengan surat ini juga, Rudius ingin memberitahu para saudaranya bahwa dia sekarang sudah menjalani hidup yang jauh lebih baik. Selain itu, Rudius juga memberikan satu surat lagi untuk Nanahoshi. Dan kali ini, Rudius menyuruh Nanahoshi untuk pergi ke alamat pada surat itu jika seandainya Nanahoshi tidak punya tempat tinggal saat dia baru sampai di bumi. Saat hidup di bumi, Rudius adalah seorang beban keluarga. Namun, meskipun begitu, saudaranya mesti akan memberikan bantuan kepada Nanahoshi. Mendengar cerita Rudius, Nanahoshi sempat tidak menyangka bahwa Rudius adalah beban keluarga saat berada di bumi. Tetapi sambil membungkuk, Nanahoshi langsung menerima surat itu dan berterima kasih atas bantuan Rudius yang telah dia berikan kepadanya selama ini. Alat sihir untuk memulangkan Nanahoshi sudah selesai dibuat dan seharusnya mereka akan bisa mengirimkan Nanahoshi kembali ke dunia asalnya. Namun entah mengapa masih ada satu hal yang membuat Rudius masih merasa cemas. Dan Rudius saat ini tidak bisa mengatakan hal itu karena dia tidak ingin membuat Nanahoshi menjadi pesimis. Dan kemudian keesokan harinya, hari di mana Nanahoshi akan pulang akhirnya pun telah tiba. Hal ini hanya ada Rudius, Perigus, dan 12 sukaimannya saja yang akan mengantarkan kepergian Nanahoshi. Semua orang sudah berada di posisi mereka masing-masing. Dan di tengah lingkaran sihir kali ini sudah ada Nanahoshi yang membawa ransel dengan berukuran besar. Dan karena keberadaan sihir di dunia lain masih belum diketahui, mereka semua lalu hanya membekali Nanahoshi dengan pakaian dan juga makanan saja. Dan untuk selebihnya, hal itu nantinya akan bergantung pada kemampuan bertahan hidup dari Nanahoshi sendiri. Dan lalu setelah semua persiapan selesai, Perigus dan 12 sukaimannya akhirnya langsung mengaktifkan lingkaran sihir teleportasi. Awalnya semua berjalan dengan cukup normal. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba warna lingkaran berubah menjadi hitam. Biasanya warna lingkaran sihir akan berubah menjadi berbagai macam warna. Namun ini adalah kali pertama warna hitam muncul pada lingkaran sihir. Menanggapi ini, Perigus kemudian langsung menyuruh Rudius untuk memasukkan lebih banyak mana. Yang lalu tanpa menunda-nunda, Rudius langsung mengalirkan hampir seluruh mananya. Dan tanpa diduga, bagaikan lampu yang kehilangan energi, lingkaran sihir itu malah tiba-tiba berhenti bekerja. Yang mana hal itu kemudian membuat semua orang menjadi kebingungan.
Awalnya, Fergus mengira bahwa Rudius lah yang telah memutuskan pasokan mananya. Tetapi sebaliknya, Rudy sebenarnya malah meningkatkan jumlah mana yang dia masukkan ke dalam lingkaran sihir. Dengan kata lain, kejadian ini seolah-olah seperti ada seseorang yang menyabotase lingkaran sihir mereka. Mengingat setelah diperiksa lagi, ada retakan di salah satu bagian dari lingkaran sihir itu. Kemudian setelah beberapa saat, Fergus dan 12 sukaimannya langsung mencoba untuk mencari sumber masalahnya. Sementara Nanosi yang berada di tengah lingkaran sebelumnya langsung turun dan meninggalkan ruangan mereka saat ini. Dan Rudius yang melihat itu akhirnya memutuskan untuk mengikuti Nanahoshi. Ternyata setelah gagal berteleportasi, Nanahoshi langsung duduk tertunduk di dalam kamarnya. Nampaknya dia sangat terpukul akan kegagalan dari lingkaran sihir ini sebelumnya. Sebenarnya, Rudy sudah memprediksi tentang kegagalan dari Nanahoshi. Mengingat Rudy semasa depan pernah mengatakan bahwa penelitian Nanahoshi selalu berakhir dengan kegagalan. Rudius tidak ingin mempercayai takdir yang diberitahukan dirinya yang berasal dari masa depan. Tetapi apa yang terjadi sekarang adalah fakta yang sudah terjadi. Nanahoshi saat ini terlihat begitu depresi. Dan melihat itu, Rudius pun kemudian ingin mencoba untuk menghiburnya. Tetapi untuk saat ini, Rudius tidak tahu cara yang tepat untuk melakukan itu. Dan lalu setelah berpikir beberapa saat, Rudius akhirnya memutuskan untuk menghibur Nanahoshi sama seperti ketika dia sedang menghibur Sylvie. Yaitu dengan cara duduk di samping Nanahoshi sambil meletakkan tangan kanannya pada pundaknya. Namun tidak seperti Sylvie, Nanahoshi malah mengatakan apakah ini cara yang digunakan Rudius untuk menggoda ketiga istrinya. Mendengar itu, Rudius pun langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa pikiran Nanahoshi akan menjadi lebih ringan jika dia bercerita kepada Rudius. Dan Rudius nantinya juga akan membantunya dalam mencari solusi. Menanggapi itu, Nanahoshi lalu memperlihatkan buku yang bertuliskan hipotesis tentang kegagalan penelitiannya. Dan Nanahoshi mengatakan bahwa untuk saja mereka gagal sebelum proses teleportasi terjadi. Karena jika tidak, mungkin saat ini Nanahoshi tidak akan tahu dengan nasibnya sendiri. Nampaknya Nanahoshi sudah memprediksi atas kegagalannya. Dan lalu setelah beberapa saat, Nanahoshi juga bertanya apakah Rudius masih mengingat dengan beberapa hipotesis tentang keadaan mereka saat ini mengenai bencana metastasis hingga mengapa Rudius bisa 10 tahun lebih awal untuk sampai di dunia ini. Dan berdasarkan analisa Nanahoshi, hal itu mungkin bisa terjadi karena seseorang ingin Rudius merubah takdir di masa lalu. Dan ada kemungkinan besar hal itu ada kaitannya dengan pertempuran antara Dewa Naga dengan Dewa Manusia. Mendengar itu, Rudius pun lalu bertanya mengapa Nanahoshi bisa berpikir seperti itu. Yang lalu dijawab oleh Nanahoshi, setelah aku diteleportasikan ke dunia ini, orang yang pertama kutemui adalah Orsted. Dan juga aku bertemu denganmu setelah beberapa waktu. Awalnya kamu memanglah bermusuhan dengan Orsted. Tetapi pada akhirnya seolah-olah aku dan kamu ditakdirkan untuk membantu Orsted. Namun meskipun begitu, nampaknya baik Orsted dan Hitogami bukanlah orang yang mengirim kita di masa lalu. Mendengar itu, Rudius pun lalu bertanya, lantas siapakah orang yang mengirim kita? Dan juga apa tujuan dia? Menanggapi itu, Nanahoshi kemudian membuka bukunya lagi. Dan di sana sudah ada tulisan beberapa nama orang yang sudah dicurigai oleh Nanahoshi, yaitu Shinohara Akihito dan Kurokuki Seiji yang diberi tanda silang di sebelah nama Rudius. Nama Kuroki disilang karena nampaknya dia sudah tidak dicurigai lagi. Dan nama-nama barusan adalah orang yang tertabrak truk sebelum mereka dipindahkan ke dunia ini. Rudius datang lebih awal, kemudian Nanahoshi, yang mana dapat diperkirakan bahwa Shinohara Akihito akan datang ke dunia ini pada masa depan. Dan Shinohara lah orang yang paling dicurigai sebagai orang yang mengirimkan Nanahoshi 10 tahun yang lalu. Dan dialah penyebab dari bencana metastasis. Namun meskipun begitu, Shinohara tidak akan mungkin bisa melakukan itu sendirian. Dan kemungkinan Orsted dan banyak orang lain juga terlibat di dalamnya. Dan lalu saat Rudius memikirkan itu, Rudius kemudian teringat dengan keberadaan orang yang disebut sebagai Miko di dunia ini. Di dunia ini, Miko memiliki kekuatan yang cukup beragam, seperti Sanoba memiliki kekuatan fisik super atau Miko Milis yang bisa membaca masa lalu dari seseorang. Dan tidak akan aneh jika ternyata ada Miko yang bisa merubah masa lalu. Dan benar saja, Nanahoshi kemudian mengatakan bahwa menurut Orsted ternyata ada seorang Miko yang bisa memutarbalikkan waktu. Meskipun Miko itu memiliki takdir lemah dan umur yang pendek. Dan sepertinya di masa depan Shinohara Akihito telah menyelamatkan Miko ini dan meminta bantuannya untuk merubah masa lalu di dunia ini.
Merubah masa lalu tidaklah mustahil untuk dilakukan. Sebagai bukti, Nanahoshi dan Perigeus telah menciptakan alat sihir teleportasi antar dunia. Sementara Shanoba dan Cliff juga membantu menciptakan armor sihir yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian, setelah menjelaskan beberapa dugaannya kepada Rudius, Nanahoshi kemudian mulai menyimpulkan bahwa kegagalannya untuk kembali ke bumi ada kaitannya dengan beberapa hal ini. Seperti dia harus menemukan Shinohara Akihito terlebih dahulu, atau dia harus melewati suatu peristiwa tertentu terlebih dahulu. Namun meskipun begitu, semua itu masihlah hanya dugaan mengenai Shinohara bekerja sama dengan Orsted di masa depan dan berakhir dengan kekalahan. Yang mana hal itulah yang membuat Shinohara bekerja sama dengan seorang Miko untuk merubah masa lalu. Dan ternyata di saat proses pemindahan Nanahoshi ke dunia ini malah menyebabkan bencana metastasis di wilayah Vedoa. Memikirkan itu, Rudius pun menjadi cukup kesal karena jika itu benar, maka Shinohara lah yang menjadi penyebab dari bencana metastasis. Namun, meskipun begitu, Rudius tidak bisa terlalu menyalahkan orang itu. Karena bisa saja Shinohara melakukan itu demi untuk melindungi orang yang penting baginya. Mengingat Rudius sendiri juga bersedia untuk melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Kemudian setelah membicarakan semua ini, Rudius pun bertanya ke Nanahoshi tentang apakah yang akan Nanahoshi lakukan mulai dari sekarang. Yang kemudian dijawab oleh Nanahoshi bahwa dia nampaknya harus memenuhi perannya terlebih dahulu untuk bisa pulang. Selama ini, Nanahoshi sudah berusaha menciptakan alat untuk kembali ke dunia asalnya, tetapi hal itu telah gagal. Jadi, Nanahoshi kemudian memikirkan bahwa dia mungkin bisa pulang jika sudah bertemu dengan Shinohara Akihito. Tetapi untuk saat ini ada masalah besar mengenai hal itu, yaitu penyakit Nanahoshi. Penyakit Nanahoshi disebabkan oleh tubuhnya yang tidak bisa menampung mana yang berasal dari dunia ini. Dan jika diperumpamakan penyakit di bumi, penyakit ini mirip dengan penyakit AIDS. Selama ini, Nanahoshi memang bisa meredakan gejala penyakitnya dengan meminum seduhan rumput sokasu. Tetapi meskipun begitu, Nanahoshi tidak yakin bahwa umurnya bisa sampai 80 atau 100 tahun lagi. Jadi karena itulah Nanahoshi kemudian berniat untuk meminta bantuan dari salah satu Tsukaima Perigeus yang bernama Suikato Sang Masa untuk menghentikan waktu pada tubuh Nanahoshi. Yang mana dengan cara itu Nanahoshi pastinya bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dan dia bisa bertemu dengan Shinohara Akihito. Kemudian setelah memutuskan hal itu, Nanahoshi kemudian meminta Rudius untuk melakukan sesuatu untuknya. Yaitu Nanahoshi meminta Rudius untuk memastikan Shinohara mengetahui keberadaan Nanahoshi. Dan juga sambil memberikan buku yang berisikan informasi sihir teleportasi, Nanahoshi kemudian meminta Rudius untuk menyebarkan sihir teleportasi di dunia ini. Di dunia ini, sihir teleportasi memang masih dianggap sebagai sihir yang tabu. Jadi karena itulah hanya sedikit orang yang mengetahui tentang sihir ini. Dan lalu jika Rudius sudah menyebarkannya, maka Nanahoshi yakin bahwa sihir teleportasi pasti akan jauh lebih berkembang di masa depan. Mendengar itu, Rudius kemudian bertanya apakah menyebarkan sihir teleportasi perlu untuk dilakukan. Yang lalu dijawab oleh Nanahoshi bahwa mungkin saja semua dugaannya selama ini adalah kesalahan. Dan alasan mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia asalnya hanya mungkin karena sihir teleportasi masihlah belum sempurna. Jadi, jika di masa depan ada banyak orang yang sudah mengembangkan sihir teleportasi, Nanahoshi mungkin bisa menemukan orang yang bisa membantunya untuk kembali pulang. Alasan itu cukuplah logis. Karena jika ada banyak orang yang meneliti sihir teleportasi, maka sihir ini pasti akan berubah menjadi jauh lebih canggih. Dan juga untuk memeriksa perkembangan situasi yang akan terjadi, Nanahoshi nantinya akan bangun beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi, dia tidak akan tidur selama 80 tahun penuh. Setelah memikirkannya, Rudius setuju untuk membantu Nanahoshi. Dan lalu setelah pembicaraan mereka berdua selesai, Rudius dan Nanahoshi kemudian kembali ke ruang teleportasi lagi. Dan bersama Perigeus dan yang lainnya, mereka kemudian mencoba untuk melakukan proses teleportasi sekali lagi. Dan hasilnya, teleportasi itu masihlah tetap gagal. Pasokan mana untuk sihir selalu saja terpotong, seolah-olah benar-benar ada orang yang ingin menyabotase dari alat teleportasi ini. Dan dengan ini, dugaan mengenai keberadaan Shinohara Akihito mungkin adalah benar. Atau bisa saja ini adalah ulah dari Hitogami. Kemudian, setelah kegagalan yang kedua, Rudius dan Nanahoshi lalu memberitahukan keputusan mereka kepada Perigeus. Awalnya, Rudius berpikir bahwa Rudius mungkin tidak akan setuju dengan ide mereka. Tetapi ternyata Perigeus malah setuju akan hal itu. Dan lalu Perigeus kemudian menyuruh Tsukaimanya yang bernama Suikato untuk menaruh tubuh Nanahoshi ke dalam sebuah wadah yang seperti kapsul waktu. Dan lalu menghentikan waktu pada tubuh Nanahoshi.
Nanohoshi hanya akan tertidur untuk sementara. Tetapi entah mengapa ada sesuatu yang mengganggu perasaan Rudius. Namun di saat Rudius memikirkan hal itu sambil berjalan meninggalkan kastil Perigius, Perigius tiba-tiba memanggil nama Rudius. Dan Perigius juga mengatakan bahwa dia benar-benar benci dengan kata takdir. Dan lalu hal itu ditanggapi oleh Rudius bahwa dia juga tidak menyukai kata itu. Kali ini Rudius setuju dengan perkataan Perigius. Karena jika takdir itu benar, maka semua yang diusahakan sudah ditentukan sejak awal. Dan hal itu seperti hanya menari-nari di atas telapak tangan orang lain. Sementara menurut Perigius, konsep takdir yang membuat masa depan ditentukan akan membuat masa lalu hanya seperti lelucon saja. Dan Perigius sangat membenci hal itu. Namun karena Nanoshi mempercayai adanya orang yang ditakdirkan untuk membawanya pulang, Perigius akhirnya memutuskan untuk menghormati keputusan itu dan bersedia meminjamkan salah satu kekuatan Tsukaimanya. Bagi Perigius, Nanoshi adalah muridnya. Dan menurut Perigius, kegagalan kali ini hanya karena lingkaran sihir teleportasi masihlah belum sempurna saja. Dan oleh karena itulah, selama Nanoshi tertidur, Perigius akan terus menyempurnakan lingkaran sihir teleportasi. Tetapi karena Perigius tidak memiliki jumlah mana sebanyak Rudius, Perigius kemudian meminta Rudius untuk meminjamkan kekuatannya kepadanya. Yang lalu hal itu kemudian dijawab oleh Rudius bahwa dia bersedia untuk membantu Perigius. Dan kemudian setelah obrolan mereka selesai, Rudius kemudian berjalan keluar dari kastil dan menuju ke tempat Orsted saat ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.